kasih banyak Pastor Yongki, juga semua jemaat BMC di New York, dan semua bangsa yang sedang mengikuti. Hari ini firman Tuhan sesuai dengan tema gereja kita adalah sow your seed atau taburlah benihmu. Saya akan buka dulu PowerPoint-nya. Sow your seed atau taburlah benihmu. Kita baca dulu firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6 berkata, taburlah benihmu pagi-pagi. Sebentar ya, sorry. Taburlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Kita semuanya pasti tahu ya, apalagi kalau kita semuanya orang Indonesia, di mana-mana kita bisa melihat sawah, kita di mana-mana bisa melihat kebun, sehingga kita tahu bagaimana tentang menabur benih. Di dalam menabur benih itu selalu ada yang dituai, maksudnya itu kalau di dalam keuangan atau di dalam bisnis, ada yang menghasilkan, ada yang enggak. Tetapi kalau di dalam setiap benih, itu ada yang menghasilkannya cepat, ada yang menghasilkannya lambat. Ada yang menghasilkan buah begitu banyak, ada yang menghasilkan buah itu sedikit. Makanya kita itu diajarkan untuk kamu itu harus menabur benihmu pagi-pagi. Kamu tidak akan tahu mana yang akan menghasilkan buah. Yang satu, yang ini, atau yang itu, atau kedua-duanya menghasilkan buah. Tetapi yang kita mau pelajari, di Alkitab itu selalu kita diajar tentang menabur. Saya itu kemarin ada sebuah kesaksian ya. Saya sangat diberkati baru kemarin. Ada seseorang itu, dia ngomong sama saya, dia itu terlilit hutang. Hutangnya itu 80 juta. Ibu ini seorang janda, dia itu punya hutang sekian banyak, kemudian 80 juta. Terus dia ngomong kepada saya, minta didoakan karena dia ini punya hutang. Dan saya tuh nggak pernah tahu kalau dia itu terlilit hutang, karena orang ini sangat suka untuk memberi, sangat suka nabur. Dia itu suka sekali untuk menabur, untuk melayani tempat saya, dan sebagainya. Makanya saya tidak tahu kalau dia adalah orang terlilit hutang. Terus waktu itu saya bilang gini, kok ibu selalu masih mau menabur? Dan waktu itu saya tuh hampir bilang begini, ibu kalau ibu itu masih terlilit hutang, ibu nggak usah nabur, nggak apa-apa, gitu kan. Tapi kan saya juga ngerasa bersalah kalau dia sampai kemudian nggak menabur. Tapi begitu saya doa sama Tuhan, haruskah saya ngomong sama dia? Itu saya belas kasihan gitu. Ternyata tiba-tiba saya baru mau ngomong, dia langsung kesaksian. Pastor Deborah, tahu nggak? Saya ini kan terlilit hutang. Dan kemudian kemarin itu beberapa teman menjelang Natal itu beberapa temannya yang dia hutang itu telepon sama dia, utangmu itu tinggal berapa? Dia bilang gitu. Aduh, saya itu deg-degan, pasti ini ditagih gitu kan. Ternyata beberapa temannya itu kok sama gitu. Mereka ngomong begini, udah itu anggap itu hadiah Natal, jadi kamu nggak usah bayar, seanggap lunas gitu loh. Dan temennya juga lainnya juga begitu, sehingga sisa 50 juta. Dia bilang begini, Pastor Deborah, saya sebenarnya nggak pengen untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, saya tidak mau memberi. Tetapi saya tahu jalan satu-satunya untuk saya mengalami terobosan di dalam keuangan. Karena Tuhan berjanji, apa yang kamu tabur, kamu tuai. Saya akan tetap menabur dalam keadaan saya nggak mampu. Lalu kemudian kemarin itu baru dia cerita lagi, Pastor Deborah tahu nggak? Ada seorang pengusaha, saya nggak kenal, nggak pernah ketemu face to face. Selama ini saya berusaha untuk dagang itu kulaannya ke dia. Tiba-tiba dia bilang begini, kamu tak kasih usaha, jadi dikasih barang itu baju-baju 100 lusin, ya kan? Dia bilang kamu nggak usah bayar, kamu jual ya kan? Nanti kalau kalau tinggal
Jadi maksudnya nggak bayar dulu, kalau udah laku baru bayar. Jadi dia tinggal mengambil keuntungan yang ibu ini. Jadi tanpa modal, dia bilang gini, "Tahu nggak Bu, Pastor, itu satu persatu itu utang saya itu mulai semakin hari semakin apa ya, semakin mengecil. Karena Tuhan itu ajaib, itu lunas satu persatu. Bahkan sekarang ada yang mau ngajak dia untuk joinan bisnis tanpa modal. Kenapa? Ibu ini satu, dia pada waktu tidak punya uang, dia tidak menghentikan penyembahannya untuk nabur. Nah, banyak orang itu takut waktu nggak punya uang, dia berhenti untuk memberi. Tapi ibu ini justru dalam keadaan dia terlilit hutang, dia tidak mau stop untuk memberi pada pekerjaan Tuhan. Lalu ibu ini nggak cuma menabur uang, tapi dia menabur karakter. Dia adalah orang yang menunjukkan tanggung jawab. Sehingga ada seorang pengusaha mempercayai kepada dia yang selama ini dia cuma beli sedikit-sedikit ya, kalau cuma beli apalah baju sedikit supaya bisa dijual, beli lagi. Dia percayakan 100 lusin, pakaian dan sebagainya untuk dia jual tanpa modal. Gak usah bayar, kalau sudah selesai baru bayar. Dan waktu orang itu bisa melihat, orang ini bisa dipercaya. Dia bilang sama saya, setiap kali saya selesai di dalam jualan, saya nggak tunda-tunda untuk bayar. Lunas, apa ya, dia jual baju itu dan membayar hutang-hutangnya. Dan orang bisa melihat, orang ini bisa dipercaya. Sehingga ada orang yang mengajak dia untuk join bisnis. Dia yang kelola, sehingga dia mendapat keuntungan tanpa modal. Saudara, apa yang ibu ini tabur? Satu, doa. Dua, dia menabur iman. Dia percaya bahwa janji Tuhan, siapa menabur, dia menuai. Dia percaya bahwa pada waktu dia mempersembahkan, menyembah, memuliakan Tuhan dengan harta, Tuhan itu tidak akan meninggalkan dia. Dia percaya terobosan keuangan harus dimulai dengan menabur benih keuangan supaya dia menuai uang. Itu adalah benih satu, benih iman. Tadi dia benih doa, dua benih iman. Yang ketiga, benih karakter yang baik. Orang itu bisa melihat kejujuran dia. Orang bisa melihat dia bisa bertanggung jawab, sehingga apa yang dia tabur selama ini, karakter, tanggung jawab, kejujuran bisa dipercaya. Akhirnya pada waktunya dia menuai. Dia tidak pernah mengeluh kepada orang untuk minta pertolongan, bahkan kepada saya dia tidak pernah minta pertolongan. Kan banyak ya orang cuma WhatsApp atau apa, cuma minta, "Oh saya nggak bisa bayar sekolah, saya nggak bisa bayar ini, saya nggak bisa bayar ini, tolong pastor kirimkan hartamu." Itu banyak. Kirimkan hartamu, ngomongnya harta lagi kayak sing, wah banyak sekali kirimkan hartamu, ngomongnya kayak kirimkan. Pada hari juga ada hutang, tolong pastor lunaskan hutangku dan sebagainya gitu ya kan. Tapi orang ini nggak pernah minta, tapi malah nabur. Itu yang saya salut. Saya melayani orang-orang preman ya, saudara ngelayani preman. Mereka itu datang dikasih transport, pulang juga dikasih transport, dikasih makan. Terus mereka datang kepada saya salah satu orang. Ibu, terima kasih, tapi firman-Nya sangat diberkati. Gini Bu ya, saya mau ngomong, saya ini punya hutang, saya minta tolong Ibu lunasi hutang saya. Saya bilang, "Kalau kamu minta makan, tak kasih makan, kalau bayar hutang, tidak." Kenapa? Orang kalau digayari utang, belum tentu nanti nggak bikin hutang lagi. Makanya kadang-kadang pelayan Tuhan itu dianggap, apa ya, dinas sosial, sehingga semua orang minta. Tapi ibu ini enggak, saudara. Makanya waktu itu saya mau bilang sama dia untuk, "Udahlah, kamu nggak usah nabur dulu," gitu ya. Tapi dia bilang, "Enggak." Tapi di situ dia sampai bilang, "Pastor, kamu saksi hidup. Perjalanan hidup saya terlilit hutang, tapi saya tetap menabur dan pastor menjadi saksi hidup bagaimana Tuhan melepaskan saya satu persatu. Bahkan nggak cuma hutang-hutang itu bisa dibayar. Memang belum lunas, tapi sekarang Tuhan itu percayakan banyak hal dan sehingga dia tahu dia bisa lunasi karena ada banyak orang mempercayakan sebuah usaha untuk dia. Saudara,
Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Mau baik, mau buruk, itu semua akan kamu tuai. Makanya hidup kita itu kan ditentukan oleh 5 hal. Nasib hidup kita ditentukan oleh 5 hal. Yang pertama, nasib kita ditentukan oleh apa yang kita katakan. Kedua, nasib kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Karena Alkitab berkata, apa yang kamu takutkan itu yang akan mendatangi kamu, apa yang kamu khawatirkan itu yang akan menimpa kamu. Yang ketiga, nasib kita ditentukan oleh apa yang kita putuskan. Yang keempat, nasib hidup kita ditentukan oleh apa yang kita tabur. Apa yang kamu tabur pada waktunya pasti kita tuai. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang buahnya sangat lebat, ada yang sedikit. Kenapa? Karena setiap benih membawa destininya masing-masing. Dan yang kelima, nasib hidup kita ditentukan oleh apa yang kamu percaya. Karena Alkitab berkata, terjadilah menurut apa yang kamu percaya. Jadi ibu ini percaya akan firman. Apa aja sih benih yang ada di tangan kita yang bisa kita tabur? Benih yang kita miliki itu apa saja yang bisa kita tabur? Yang pertama, ini contoh-contoh 10 ya, padahal banyak. 1, uang, iman, doa. Yang keempat, kasih. 5, talenta. Talenta kita bisa tabur, kita bisa pakai untuk melayani Tuhan dan sebagainya. Karunia-karunia yang keenam. Yang ketujuh, kepercayaan. Waktu kita bisa dipercayai, pada waktu kita jujur, maka itu adalah benih yang kita tabur. Saya ingat khotbah Pastor Yongki dulu bilang bahwa kita itu kalau menabur karakter yang baik itu seperti investasi. Pada waktunya itu orang itu bisa mempercayai kita. Itu sebuah investasi. Karakter yang bisa dipercaya, karakter yang baik itu sebuah investasi. Kemudian yang ke-9 tanggung jawab. Yang ke-10 kemurahan. Kemurahan hati itu adalah benih yang kita bisa tabur. Makanya ibu ini tadi, dia menabur uang, dia menabur iman, dia menabur doa, dan dia menabur kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Sehingga pada waktunya dia mengalami kelepasan. Jadi kita mulai melihat saudara, kadang saya tuh melihat ya, suami saya itu sejak dia dulu SMA ya, dia itu suka sekali nabur sampai ditegur sama mamanya, "Kamu itu uang untuk gereja, 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 untuk pelayanan, pelayanan, pelayanan," gitu kan ibunya. Terus tapi dia ini ya orangnya nggak pernah berhenti nabur. Dia tuh kalau punya uang satu untuk gereja, dua untuk orang tuanya. Dia itu orangnya untuk dirinya sendiri nggak terlalu yang penting dia makan gitu ya, tapi hal-hal yang lain itu untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Orangnya dari dulu begitu. Sampai suatu saat saya tuh mikir gini, kok orang ini ya apa ya? Nabur, nabur, nabur. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau kita menuai diberkati di Amerika, oleh karena saya bekerja, suami bekerja, kayaknya itu bukan tuaian deh ya kan. Loh ini ya itu saya tahu itu berkat saya dapat pekerjaan. Tapi saya mau lihat gitu loh, sebuah tuaian itu yang bukan karena saya bekerja, karena engkau itu telah melihat suami saya itu nabur dari dulu. Waktu pulang ke Indonesia semua orang kan takut ya, mikir ya, waduh kalau sampai Indonesia itu kerjaan apa ya kan? Suami saya juga mau kerja apa. Tapi saudara tahu nggak, Tuhan itu buka jalan saudara. Suami saya itu punya passive income ya kan, yang kita tidak pernah duga gitu ya kan. Jadi kerjaan suami saya itu kan dulu peseni Pastor Yongki. Pelayanan kemana-mana harus berdua, tidak boleh pisah. Berarti saya mikir ya, oh ya kalau suami kerja kan nggak bisa berdua. Tapi Tuhan buat suami saya ini punya passive income sehingga kerjaannya cuma nemeni istri, nggak ngapa-ngapain tapi dapat gaji buta ya kan. Puji Tuhan. Jadi gini terus saya bilang gini, kayaknya apa yang ditabur tuh kayaknya hilang. Enggak, saudara. Kamu tetap terus menabur, kamu tidak pernah tahu mana yang akan kamu tuai dan mana yang tidak. Tapi itu kalau benih sungguhan ya. Tapi kalau benih di dalam kerajaan Allah, kita tabur, nggak mungkin nggak ada yang dituai, semuanya pasti ada tuaian. Makanya kita itu nggak usah mikirin kapan menuai. Saya itu ngerasain begitu pulang Indonesia, kita malah lebih banyak
waktu berdua, kita bisa jalan-jalan, kita bisa renang. Waduh, renang ini kayak vacation mewah bagi saya ya. Saya dulu nggak pernah bisa renang, terus di sini saya les renang, ternyata bisa renang ya kan. Jadi bisa menemani suami berenang ya kan. Puji Tuhan, luar biasa. Dan itu saya melihat, loh Tuhan kok itu sangat baik. Tuhan itu cuma mengingatkan bahwa Tuhan itu nggak pernah tidak menepati janjinya. Karena janjinya itu otomatis, kamu nabur, kamu tuai. Nah, sekarang kita mulai belajar tentang kemurahan ya. Tadi kan kita belajar ya, menuai di sini itu banyak. Menuai uang, menabur uang, menabur iman, menabur doa, ya kan? Tetapi kita sekarang lebih banyak belajar tentang menabur benih kasih dan menabur kemurahan hati. Ini tadi kan ada kasih juga ya, tapi kita lebih banyak sekarang berbicara menabur kasih dan kemurahan hati. Menabur kasih dan kemurahan hati. Yang pertama, kemurahan hati, sorry ya ini kelebihan kata-kata. Kemurahan hati itu bisa membawa keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 6, di sini diceritakan tentang Cornelius. Dikatakan di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat masuk ke rumahnya dan berkata, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Nah, terus-terusnya kita tahu ayat selanjutnya dikatakan bahwa akhirnya tuh karena Cornelius inilah dikatakan semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Mungkin saya pernah menyampaikan di sini tentang Cornelius. Cornelius itu adalah orang kafir dan dia orang kafir pertama yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memanggil Petrus untuk datang ke rumahnya dan bersaksi tentang Yesus dan mereka belum ngomong apa-apa. Mereka kepenuhan Roh Kudus atau dibaptis oleh Roh Kudus. Sampai Petrus berkata begini, kalau Roh Kudus ada sudah membaptis mereka dengan Roh Kudus, apa alasan kita untuk tidak membaptis mereka dengan baptisan air? Saudara, kenapa sih kok pemberian atau kemurahan hati itu berharga di mata Tuhan? Karena kasih itu tidak akan pernah menjadi kasih sebelum ada yang kita berikan. Kasih tanpa pengorbanan itu bukan kasih. Makanya kasih itu, pengorbanan, pemberian itu berharga di mata Tuhan karena Tuhan itu menghargai kasih. Karena Yesus adalah kasih. Makanya di dalam peperangan rohani, nggak banyak orang itu peperangan rohani mikirnya tengking-tengking. Ada banyak hal itu ternyata nggak cuma tengking-tengking. Kadang ada orang itu terikat dengan kuasa jahat. Kita tengkingin itu nggak lepas-lepas. Tapi waktu kita peluk, kita mengatakan, aku mengasihi kamu. Pingsan. Kenapa? Kasih itu adalah berharga di mata Tuhan. Makanya pada waktu Cornelius memberi, itu adalah benih berharga di mata Tuhan. Saudara, kenapa sih Daud itu sangat dikasih Tuhan? Daud itu suka menabur kemurahan. Dia itu murah hati. Dia itu murah hati kepada Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Dia orang yang murah hati sampai waktu Tuhan berkata, bukan kamu yang membangun bait Allah, tapi anakmu. Dia nggak terlibat. Dia memberikan biaya pembangunan bait Allah dengan hatinya. Sampai dia membeli tanah dengan uangnya. Dia mempersiapkan semua dengan hartanya sendiri. Kenapa? Karena dia percaya yang Alkitab berkata bahwa orang yang murah hati akan menerima kemurahan. Apa yang kamu tabur, kamu murah hati, kamu beroleh kemurahan. Kemurahan dari siapa? Kemurahan dari Tuhan. Nah, kemudian Alkitab juga berkata begini. Kemurahan hati mendatangkan mujizat. Suatu saat si
eee seorang perwira dikatakan di dalam Lukas 7 ayat 1-10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Dan dikatakan mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Orang ini, perwira ini bukan orang Yahudi. Padahal Alkitab berkata, Yesus itu datang untuk mencari domba yang hilang. Dia datang itu kepada umat Israel yang terhilang, bukan kepada bangsa lain. Tetapi orang-orang ini mengajukan bahwa orang ini layak ditolong dengan perkataan apa? Orang ini, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi, yang tuh mereka ajukan kepada Yesus itu bukan hal yang lain. Karena dia tahu Yesus datang itu kepada umatnya sendiri, bukan bangsa lain. Itu nanti setelah Yesus mati dan bangkit, baru keselamatan ke seluruh bangsa. Tapi waktu Yesus belum disalib, dia datang untuk bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Tetapi waktu dikatakan bahwa orang ini banyak sakit, mereka semuanya datang kepada Yesus. Yang dia ajukan adalah, Yesus dia layak kamu tolong. Karena orang ini sudah banyak membantu kita, bahkan membiayai pembangunan rumah kita. Nah, kita mulai melihat pemberian karena kasih. Firman Tuhan berkata, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Engkau murah hati untuk pekerjaan Tuhan. Engkau murah hati pada kerajaan Allah. Kerajaan Allah juga akan bermurah hati kepada kamu. Makanya kenapa di dalam hidup kita, kita itu harus tahu kemana kita harus menabur. Jadi, kita tahu ada taburan itu yang berbuahnya itu akan banyak, ada yang biasa, ada yang sedikit. Itu memang iya, makanya Alkitab berkata 30, 60, 100 kali ganda. Tuhan itu menghormati orang yang menghormati dia. Orang yang menghormati Tuhan, dia akan mendukung pekerjaan Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, dia akan menabur kasih. Dan dia menghormati Tuhan dengan dengan memuliakan Tuhan dengan hartanya. Sehingga pada waktu orang kafir yang belum percaya, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka telah menerima mujizat oleh karena apa yang dia tabur. Orang ini dan juga Cornelius. Kalau Cornelius menerima keselamatan. Kenapa? Karena Yesus datang ke Cornelius setelah Yesus mati dan bangkit dari kematian. Dan berikutnya, kemurahan hati. Kemurahan hati mendatangkan upah. Alkitab berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, ia berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara lihat, upahnya itu beda-beda. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa ia menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ini kalau menyambut para murid-murid Tuhan Yesus atau menyambut orang-orang yang memberitakan firman. Orang-orang yang melayani karena dia adalah memberitakan Injil. Kemudian barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi. Bukan gini, barang siapa dia menyambut nabi, enggak.
Nggak titik di sini, tapi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Kalau kamu menghormati seseorang karena dia menghormati nabi, menyambut dia dengan pikiran karena dia nabi, seorang utusan Tuhan, aku melayani dia seperti aku melayani Tuhan sendiri, maka yang memberi upah itu kamu, Tuhan. Ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Nggak cuma memberi, tetapi imanmu, cara pandangmu menentukan jenis benih yang kamu tabur. Saya bisa menabur ke banyak orang. Benih, tapi benih ini menjadi jenis benih seperti apa? Itu tergantung cara pandang dan imanmu waktu memberi. Contoh lagi, dan barang siapa memberi air sejuk saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadamu. Waktu kita memandang, kita misalnya melayani, kita menabur untuk jemaat di BMC, karena kita tahu mereka anak-anak Tuhan, karena kita tahu mereka adalah orang benar. Kita ini nggak ada orang benar, tapi kan kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Maka benih itu kamu akan menuai upah orang benar. Kamu mungkin nggak banyak menabur kebenaran, tapi kamu memandang, kamu memberkati orang sebagai orang benar. Kamu menerima upah orang benar. Dalam kehidupan kita, kamu melayani orang karena kamu melihat dia seorang nabi atau dia seorang hamba Tuhan, maka upahmu nggak cuma kamu menabur dan menuai, tetapi kamu juga menuai tuaian yang seharusnya didapatkan oleh seorang nabi, karena pandanganmu adalah kepada seorang nabi. Makanya dulu ada banyak, saya mendengar kesaksian ya waktu saya remaja, banyak orang-orang yang nganter nabi-nabinya Tuhan, nganter jemput hamba Tuhan. Mereka karena mereka percaya, kalau aku melayani hamba Tuhan, maka apa yang urapan yang ada pada mereka akan transfer. Itu benar saudara, karena apa yang kamu tabur dan cara pandangmu waktu kamu menabur kepada seseorang, itu akan menentukan upahmu. Nah, berikutnya adalah menabur kemurahan hati itu sama dengan berbuat baik kepada diri sendiri. Alkitab berkata begini, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati itu berbuat baik pada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia. Tetapi siapa menabur kebenaran mendapatkan pahala yang tetap. Karena di sini dikatakan sekali lagi, orang yang murah hati berbuat baik pada diri sendiri. Kenapa? Karena apa yang kamu tabur berbalik akan kamu tuai. Kalau kamu kejam, kamu itu menyiksa dirimu karena apa yang kamu tabur, kekejaman, kejahatan, pasti pada waktunya akan kamu tuai. Makanya ada orang berkata begini, saya sudah melayani Tuhan, tetapi kok banyak masalah. Saudara harus tahu, mungkin kau sudah banyak menabur kejahatan selama ini. Makanya harus bertobat. Minta ampun, diampuni. Tapi bertobat membuat kamu berubah dari yang tadi nabur jahat, menabur yang baik. Membuat tuenanmu menjadi baik. Makanya bertobat membuat kamu diampuni. Tapi minta ampun membuat dosamu diampuni. Tapi pertobatan membuat hidupmu mengalami pemulihan. Karena engkau tidak lagi menabur yang jahat, tapi menabur yang baik. Nah, ayat firman Tuhan yang terakhir. Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tadi ya saya ulangi lagi, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Orang yang kejam menyiksa dirinya sendiri. Nah, tadi dikatakan juga di dalam firman Tuhan tadi bahwa orang barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Menyambut
Orang aja itu sudah menyambut Bapak, itu kalau menyambut anak Tuhan ya, ini bicara tentang anak Tuhan. Nah, dikatakan tadi kalau kamu menabur, menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima orang benar. Barang siapa memberi air sejuk kepada salah seorang yang kecil, ia adalah karena ia muridku, ia berkata sesungguhnya akan kehilangan, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, yang terakhir, Alkitab itu berkata begini, orang yang memberi kepada orang yang paling hina, orang yang miskin, dia memiutangi Tuhan. Nah, kalau ini beda lagi. Alkitab itu berbicara ada kambing, ada domba. Alkitab berkata kambing itu tidak pernah menolong orang yang lemah, orang yang hina. Sementara orang-orang yang anak-anak domba, kan kita sudah tahu ceritanya, itu mereka berkata, "Kapan aku menyambut kamu Tuhan? Kapan aku mengunjungi kamu di penjara? Kapan aku memberi makan kamu? Kapan aku menolong?" Dan sebagainya. Tetapi Tuhan itu berkata, "Kamu pada waktu menolong orang yang paling hina, engkau berbuat kepadaku." Tadi menyambut nabi, kamu menerima upah nabi. Tapi menolong orang yang tidak bisa membayar balik, kamu sedang melayani Tuhan. Makanya apa yang kami tabur akan kita tuai. Amin. Kita akan berdoa sebelum saya serahkan kepada Pastor Yongki. Tuhan, kami mengucap syukur. Ajar kami Tuhan untuk melihat setiap benih yang ada di tangan kami. Dan kami mau setia untuk menabur. Karena kami percaya setiap taburan akan kami tuai. Ajar kami murah hati. Ajar kami berjalan di dalam kasih. Sehingga kami menuai apa yang telah kami tabur. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.